pembelajaran berdiferensiasi ini dicontohkan dengan polisher, atau kita akan melihat bagaimana kesiapan belajar murid kita. Ada yang bersifat mendasar, hal-hal yang fundamental, ada yang bersifat transformatif. Nah, kita memiliki data peserta didik kita, apakah peserta didik itu kesiapan belajarnya itu baru di tingkat hal yang mendasar, hal-hal yang fundamental, atau sudah ke yang lebih transformatif. Makanya ini akan berpengaruh terhadap pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, kemudian kita juga mungkin perlu melihat, kalau kita perlu BK biasanya kita memiliki data IQ. Kalau tempat kami sudah beberapa tahun ini, selama pandemi ini kita tidak menggunakan tes IQ, namun beberapa sekolah itu ketika siswa masuk langsung diadakan kegiatan atau mengetahui tingkat intelektual dari siswa. Nah, ini penting kita mengetahui bagaimana IQ siswa kita itu untuk di dalam pembelajaran nantinya itu tepat atau tidak salah lah. Kalau misalnya kita sudah melakukan pemetaan di kelas tersebut, tahu siswa bagaimana melakukannya lebih tinggi, ada yang pas-pasan dan seterusnya, kita harus memiliki data tersebut. Yang kedua adalah berkaitan dengan minat. Kebutuhan belajar murid berkaitan dengan minat murid. Karena itu kita harus memetakan atau punya data paling tidak bagaimana minat murid. Ini nanti akan berpengaruh terhadap pembelajaran yang dibuat oleh seorang guru yang berbasis minat. Jadi ada anak yang dia minat atau berkaitan dengan seni misalnya. Kemudian ada yang berkaitan dengan literatur, berkaitan puisi, prosa, buku fiksi. Ada yang minat berkaitan dengan teknologi, ada yang main dengan ilmu-ilmu riset. Nah, kita harus ngerti bagaimana area dari minat peserta didik kita, bagaimana area atau wilayah minat mereka itu di mana. Nah, kemudian dari minat ini, maka ketika seorang guru melakukan pembelajaran, kita menyebutnya pembelajaran berdiferensiasi, itu berdasarkan aspek minat, itu akan berpengaruh kepada konten apa yang akan disediakan atau akan yang disiapkan oleh seorang guru di dalam pembelajaran, konten yang disiapkan. Kemudian bagaimana setelah mengetahui pemetaan dari minat peserta didik kita, kalau guru BK kita memiliki data individu setiap peserta didik, maka akan berpengaruh kepada proses layanan atau proses pembelajaran dan bimbingan yang kita lakukan terhadap peserta didik kita. Jadi ada pembelajaran yang dilakukan secara bersama, kita memiliki program, memiliki pembelajaran secara bersama klasikal di kelas, tapi setiap kita itu sebenarnya memiliki data dari individu peserta didik kita berkaitan dengan minatnya. Kan tidak mungkin dalam satu kelas, misalnya kita di dalam kelas kan nggak mungkin kita membuat satu pelajaran yang berbeda-beda, pengajaran yang berbeda-beda, pasti akan sama materi yang diberikan, konten yang diberikan. Cuman kita pada waktu proses nanti di dalam diferensiasi ini, maka akan menyesuaikan dengan minat peserta didik kita. Itu akan dampaknya akan efektivitas di dalam pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. Itu berkaitan dengan kebutuhan murid. Yang kedua, kaitan dengan minat murid. Yang ketiga adalah berkaitan dengan profil belajar murid. Ini bagaimana profil belajar ini berkaitan dengan bagaimana kita dapat optimal di dalam belajar. Banyak faktor, misalnya ada lingkungan belajar.
Ada murid kita yang tidak dapat belajar di ruang yang terlalu dingin, terlalu bising, terlalu terang, dan lain-lain. Jadi kita punya data berkaitan dengan profil belajar murid kita. Kita tahu ada murid yang dia mudah sekali terganggu pada waktu ada suara yang terlalu bising. Dia mudah sekali terganggu, tidak bisa konsentrasi, tidak bisa menerima ucapan orang lain, perkataan guru atau pelajaran yang dia sedang pelajari. Misalnya dia sedang membaca, pada waktu dia belajar sedang membaca ada suara yang bising misalnya, dia tidak bisa. Nah itu kita punya data hal-hal yang seperti itu. Ada siswa yang dia bisa belajar dengan baik pada waktu mungkin lingkungan belajarnya justru tidak terlalu tenang. Ada, makanya ada beberapa siswa yang dia belajar itu kayak musik misalnya, harus rengang-rengang gitu. Ada suara-suara musik yang mengalun yang dia dengar, maka dia bisa belajar, konsentrasi dia belajar bisa lebih baik. Ada siswa yang seperti itu. Nah, bisa juga berkaitan dengan gaya belajarnya. Kita tahu ada gaya belajar kayak visual, auditori, juga kinestetik. Visual itu berarti gaya belajar siswa dan dia akan bisa optimal, lebih maksimal ketika belajar sesuatu itu dari visualnya, apa yang dia lihat. Jadi ketika dia belajar dengan yang dia lihat, dia akan lebih mudah menangkap apa yang dia pelajari. Nah, murid-murid seperti ini biasanya dia akan menyukai satu mungkin kalau materi dalam bimbingan atau materi dalam pelajaran itu materi-materi yang ada gambarnya misalnya. Ada gambarnya yang mudah dicerna dengan gambar-gambar. Nah, mungkin seperti itu. Ada juga yang gaya belajar peserta didik itu auditori dengan dengan mendengarnya. Nah, dia punya sesuatu yang lebih optimal ketika dia mendengar. Makanya murid-murid seperti ini biasanya satu sisi punya sesuatu yang lebih dalam gaya belajarnya itu dengan mendengar dia langsung menangkap. Tapi biasanya anak-anak yang auditori ini dia bisa kehilangan fokus ketika ada suara-suara yang lain biasanya kan yang auditori. Jadi dia akan kehilangan fokus ketika ada suara lain selain yang dia dengarkan untuk dia pelajari. Itu kelemahannya. Namun kita akan tahu kalau dia memiliki gaya belajar auditori, mendengar. Ada juga siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik, belajar dengan gerakan-gerakan atau belajar dengan sambil melakukan. Nah, saya ingat betul pada waktu saya dulu gaya belajar saya itu lebih banyak kepada mungkin visual dan kinestetik. Kalau saya belajar, saya hanya membaca gitu. Membaca itu tidak bisa banyak menangkap. Tetapi saya akan punya satu catatan yang itu berupa gambar. Saya ingat betul pada waktu saya kuliah di D3 keperawatan itu ada banyak sekali materi-materi, misalnya sistem pernafasan, kemudian sistem misalnya peredaran darah misalnya, kemudian otak dan seterusnya. Nah, kalau saya membaca itu bukan sulit, tetapi waktu itu kemudian saya punya satu catatan dari kertas-kertas bekas, kemudian saya membuat gambar, cari gambar lain, kemudian saya gambar dengan gaya saya sendiri, maka itu akan membuat saya lebih mudah menangkap. Ada gambar, kemudian ada sedikit keterangan. Nah, kemudian kita bisa menemukan gaya belajar siswa kita yang beraneka ragam tersebut. Ada yang visual, ada yang auditori, dan juga ada yang kinestetik. Nah, tiga hal ini berkaitan dengan hal yang penting. Sebenarnya masih banyak, cuman di materi yang saya terima itu kita fokus kepada kebutuhan dasar murid dengan tiga hal tadi. Ada
minat murid, ada profil belajar murid, kemudian yang tadi berkaitan dengan kesiapan belajar murid. Nah, 3 hal ini yang tidak bisa lepas dari kalau kita mau melakukan pembelajaran yang diferensiasi. Kita harus punya 3 hal ini. Kita harus punya bagaimana profil belajar muridnya, bagaimana minat belajar muridnya, itu kita harus tahu data-data peserta didik kita. Kalau kita sebagai guru BK, pada waktu kita melakukan konseling individual misalnya, biasanya kita sudah punya data, baik itu datanya baru, data mentah ataupun sudah lengkap, kita sudah punya data. Murid A, misalnya ada siswa yang mau konseling dengan kita sudah punya data. Bagaimana kalau anak di kelas, bagaimana dia mengikuti pelajaran dengan guru yang lain. Dan kita punya data-data tersebut. Oh, ternyata anak ini pendiam. Anak ini kalau dia belajar, dia hanya misalnya duduk diam mendengarkan, kelihatan matanya mungkin begitu perhatian terhadap guru. Kita punya data-data tersebut. Nah, ketika 3 hal ini sudah ada, pada waktu kita melakukan layanan di dalam bimbingan konseling, maka kita akan tepat bagaimana menggunakan melakukan pembimbingan kalau di dalam bimbingan. Nah, sekarang ini bagaimana kita mengidentifikasi, kalau tadi berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, kita perlu identifikasinya. Tadi keterangannya, sekarang bagaimana identifikasinya. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan untuk mengetahui bagaimana kebutuhan belajar murid. Yang pertama adalah melakukan pengamatan terhadap perilaku murid. Bapak Ibu, di tingkat kemarin saya memberikan satu contoh atau satu wawasan begini. Bagaimana ya kalau di satu kelas kita sebagai guru BK kita punya data tentang ini, harus mungkin hati-hati ketika kita mau merekam misalnya. Kita harus minta izin kepada guru yang bersangkutan atau kepada pihak sekolah untuk kita melakukan perekaman misalnya. Rekamannya hanya untuk kebutuhan kita untuk mengamati perilaku murid. Nah, dengan melihat misalnya kalau ada beberapa sekolah yang sudah ada CCTV-nya, bahkan di kelas umum kita enak, kita bisa melihat perilaku murid kita belajar hafal A, hafal C, itu bisa beda-beda. Kita sebagai guru BK, kita akan mengetahui bagaimana perilaku murid pada waktu yang belajar di sekolah. Kemudian yang kedua adalah mengamati rapor murid. Hasil belajar murid itu kita bisa melihat dari rapornya. Nah, kalau guru BK itu biasanya akan memiliki satu catatan rapor murid, baik dari yang nilai murni ataupun yang nilai sudah jadi. Kalau teman kami biasanya minta juga untuk nilai murni, karena nilai murni ini akan kita akan mengetahui bagaimana mungkin kalau kita membuat grafik, bagaimana grafik belajar murid kita atau siswa asing kita. Kita akan tahu. Nah, kita punya data berkaitan dengan rapor murid. Ada beberapa sekolah membuat buku pribadi. Tempat kami dulu sebelum pandemi itu ada buku pribadi. Nah, salah satu isian di buku pribadi itu adalah nilai rapor atau nilai akademis dari peserta didik, baik nilai akademis pada waktu dia di kelas 7, di sana akan ada nilai raport pada waktu dia di SD. Kemudian nanti pada waktu dia di kelas 7 ada raport lagi di kelas 8 dan terakhir di kelas 9. Nah, kita punya grafik dari perkembangan dari peserta didik kita. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk identifikasi kebutuhan belajar, berdiskusi dengan orang tua murid. Ini yang memang sulit, artinya sulit itu berkaitan dengan jumlah murid yang kita asuh atau jumlah murid yang kita menjadi tanggung jawab kita. Kalau guru BK biasanya minimal kan 150, tapi rata-rata lebih dari 150, ada yang sampai 300, ada yang 400, itu ada yang mungkin 250. Nah, kita perlu
punya formula bagaimana kita bisa mencari data itu dengan berdiskusi dengan orang tua murid. Sekarang sudah kita punya media berkomunikasi banyak, kita bisa lewat telepon, bisa lewat WA, atau bisa kita pada waktu visit. Namun kalau kita semua visit kemudian diskusi kan tidak selesai mengetahui data awal. Paling tidak kita ada komunikasi bagaimana pesan. Jadi waktu contoh begini Bapak Ibu, ada saatnya kita ketemu dengan orang tua itu ada kesempatan misalnya pada waktu terima rapor. Mungkin kita sebagai guru BK misalnya minta waktu kepada wali kelas untuk beberapa orang tua murid untuk kita bisa berdiskusi dengan mereka. Bisa kita lakukan seperti itu. Atau kita memang memanggil orang tua untuk datang ke sekolah, bukan siswa bermasalah, tetapi kita memanggil atau kita yang datang ke rumahnya, kita visit untuk ngobrol dengan orang tua murid berkaitan dengan bagaimana belajar murid tersebut pada waktu itu. Kemudian yang keempat adalah kita bisa mendapatkan data itu dengan berdiskusi dengan murid sendirinya. Artinya guru yang mengajar mungkin jenjang sebelumnya kita sudah punya data. Kalau Bapak Ibu ngajar kelas 8 pernah mencari data dari kelas 7 bagaimana siswa A, B, C bagaimana, siswa ini pada waktu dia di kelas 7 bagaimana. Nah, kita punya data. Nah, kalau guru BK biasanya mungkin berkolaborasi dengan wali kelas misalnya. Kita minta data dari wali kelas bagaimana siswa di kelas tersebut. Kalau tidak kita punya gambaran keseluruhan dalam satu kelas itu ada siswa yang mungkin menonjol yang biasa-biasa saja, ada siswa yang agak perlu pelayanan lebih dalam dukungan konseling. Ya, kita punya data tersebut. Kemudian yang kelima adalah memberikan kuesioner. Kita memberikan angket kepada peserta didik. Di masa pandemi ini, kalau tempat kami, saya sebagai guru BK itu, saya punya grup lintas kelas guru BK yang saya asuh. Saya punya grup kelas untuk siswa yang saya asuh. Biasanya saya membuat angket terhadap peserta didik. Nah, pada waktu masa pandemi ini, saya punya data bagaimana siswa menggunakan waktu belajarnya pada waktu di rumah. Saya membuat grafik kemarin, saya ingat betul saya membuat grafik bagaimana siswa menghabiskan waktu di rumah pada waktu PJJ. Saya menemukan ternyata waktu yang mereka habiskan itu ada 2 yang dihabiskan pada waktu di rumah itu. Saya temukan di masa awal-awal pandemi itu. Yang pertama adalah nonton TV. Dia menonton TV. Ada beberapa. Artinya menghabiskan waktu dengan nonton. Yang kedua adalah dengan Android. Menghabiskan waktu dengan Android. Ya. Ternyata waktu dia menggunakan waktu PJJ-nya itu sangat minim sekali. Jadi mereka dari angkat yang saya sebarkan itu ternyata waktu yang mereka gunakan untuk belajar itu sangat sedikit, sangat minim. Nah, itu menjadi data kita. Kuesioner apapun yang kita buat terhadap peserta didik kita, Bapak Ibu, saya bikin kuesioner itu kadang-kadang dengan online, apalagi dengan online itu tidak banyak. Kuesioner itu tidak banyak. Saya hanya ingin mengetahui data apa gitu. Misalnya kemarin berkaitan dengan data hobi dan cita-cita. Ya fokus tentang hobi dan cita-cita. Hanya itu saja, tidak banyak sekali. Nah, kita bisa mencoba menggali bagaimana kebutuhan belajar murid itu dengan kuesioner yang kita berikan kepada murid. Yang terakhir adalah dengan berdiskusi dengan murid. Berdiskusi artinya ngobrol lah. Kita ngobrol dengan peserta didik kita, dengan siswa asuh kita untuk mengetahui, mendapatkan data yang akurat dengan kondisi mereka.
Nah, ini 6 hal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu berkaitan dengan bagaimana identifikasi kebutuhan murid. Nah, strategi dalam diferensiasi ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Yang ketiga adalah diferensiasi produk atau produk. Setelah kita mengetahui bagaimana kebutuhan belajar murid, maka kita melakukan pembelajaran diferensiasi. Ada 3 hal tadi, diferensiasi konten, diferensiasi proses, yang ketiga adalah diferensiasi produk. Apa yang dimaksud dengan diferensiasi konten yang pertama? Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid kita. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan pembelajaran, misalnya kita melakukan pertemuan di kelas atau bimbingan klasikal, kita sudah memiliki sesuatu yang akan kita ajarkan, apa yang akan kita sampaikan kepada murid, itu konten. Jadi konten adalah apa yang akan kita ajarkan kepada murid kita, itu kontennya atau isi dari pembelajaran atau bimbingan, kalau bukan bimbingan yang akan kita berikan kepada murid kita. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan, sebagai tingkat kesiapan, minat, atau profil belajar murid, atau keduanya, mohon maaf, salah ketik, atau kombinasi gitu, dari kesemuanya itu. Jadi konten yang dimaksud diferensi konten ini adalah konten yang kita siapkan. Bagaimana ini sebagai tanggapan kita, atau ketika kita sudah mengetahui kesiapan, minat, dan profil belajar murid kita, maka kita akan menyiapkan konten yang sesuai dengan kondisi mereka, kondisi peserta didik kita. Ini yang dimaksud dengan diferensiasi konten. Jadi tidak hanya kita melihat kalau di DK kita biasanya sudah melakukan ini, sudah sesuai dengan kebutuhan. Walaupun di tingkat kabupaten kita sudah membuat satu konten atau materi yang yang kita sediakan satu semester itu biasanya 5 materi. Namun yang sebenarnya adalah setiap kita ketika guru BK itu menyiapkan konten itu sesuai dengan bagaimana kondisi kelas tersebut, bagaimana tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar murid di kelas tersebut. Nah, ini yang kadang-kadang kalau di mata pelajaran itu kan sudah ada materinya A, B, C, dan seterusnya sampai dalam 1 semester atau dalam 1 tahun sudah ada. Bukan berarti begini, kemudian tidak perlu atau menyesuaikan dengan kesiapan, minat, dan profil belajar muridnya. Enggak, tetap harus sesuai dengan, kalau kita melakukan pembelajaran diferensiasi harus sesuai dengan kondisi tersebut. Walaupun materi esensinya itu sama, namun konten yang kita siapkan, yang disiapkan oleh guru itu harus menunjukkan bagaimana tingkat kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan juga profil belajar murid. Ini harus, inilah diferensiasi konten. Jadi satu konten yang disiapkan oleh seorang guru untuk melakukan satu pembelajaran, satu proses yang kedua, yang bisa mewakili atau mewadahi dari kesiapan, minat, dan profil belajar murid di kelas tersebut. Ini konten, hasilnya dari diferensiasi konten. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Proses itu berarti bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari. Itu artinya proses. Jadi proses bagaimana seorang murid itu mempelajari atau memahami atau memaknai informasi atau materi yang dia pelajari. Ini prosesnya. Jadi kalau kita mau melakukan diferensiasi proses ini, tadi sudah menyiapkan kontennya. Setelah konten siap, ready, maka akan masuk ke proses. Proses bagaimana murid itu bisa memahami informasi atau materi yang dipelajari. Nah, seorang guru perlu menyiapkan. Oh, berarti
sudah tahu bagaimana minat muridnya, bagaimana profil belajar muridnya, kemudian sudah menyiapkan konten. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana menyiapkan proses ini. Ya, kita harus proses dalam pembelajaran. Kalau di dunia itu bimbingan dan konseling, atau misalnya bimbingan klasikal, prosesnya ini harus disiapkan sesuai dengan konten yang sudah ready dari hal yang dasar dari kebutuhan belajar murid tadi. Kemudian proses ini juga harus mewadahi atau mewakili dari ketiga hal kebutuhan belajar murid tersebut. Jadi murid-murid yang mungkin auditori, ada murid yang visual, ada yang kinestetik, itu bisa menerima, bisa memahami dengan optimal materi yang akan dipelajari tersebut. Bukan berarti dalam satu proses itu kita ada seperti yang kemarin saya jelaskan, kalau ada 30 murid berarti ada 30 cara untuk menyampaikan. Tidak seperti itu diferensiasi proses itu. Jadi satu proses pembelajaran yang kita desain, yang kita buat itu bagaimana disiapkan, kemudian murid bisa belajar, kemudian menemukan bagaimana dia bisa belajar atau bekerja secara mandiri. Ulangi, jadi konten disiapkan, kemudian proses disiapkan, dan proses yang kita lakukan dalam diferensiasi ini artinya murid akhirnya nanti dia bisa belajar secara mandiri sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan profil dari murid tersebut. Memang sulit Bapak Ibu, memang kita perlu terus berpikir. Jadi yang namanya diferensiasi ini kita menyiapkan pembelajaran itu satu kelas dengan kelas yang lain bisa berbeda karena kondisi kelas tersebut bisa berbeda. Oke, ini diferensiasi proses. Yang terakhir adalah diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang ditunjukkan oleh murid kepada kita. Bisa tulisan, gambar, pertunjukan, rekaman, diagram. Jadi satu hasil produk yang ditunjukkan kepada kita, yang bisa kita lihat dari murid tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan, sesuai dengan tingkat pemahaman murid dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi kita menyiapkan satu produk itu, misalnya konten sudah, proses sudah, kemudian produk atau produk yang akan diharapkan yang ada. Nah, bisa saja begini, kita bisa membuat satu saya akan memberi contoh misalnya guru mapel gitu ya. Kita akan memberi gambaran gurunya sebelum masuk ke pendidikan. Misalnya ada satu guru IPS misalnya, ada guru IPS kemudian sudah melakukan menyiapkan konten, sudah melakukan proses diferensiasi. Sekarang produknya adalah membuat peta gitu, membuat peta misalnya satu provinsi misalnya, membuat peta itu produk yang dihasilkan. Nah, kemudian ternyata guru ini memiliki data berkaitan dengan belajar muridnya, profil belajarnya ini beda-beda. Maka guru tersebut dengan tugas yang sama, dia bisa membuat satu penugasan individu itu yang berbeda. Hasil produknya tetap sama peta provinsi Jawa Tengah. Umumnya seperti itu. Namun ternyata dengan diferensiasi produk ini bisa beda, hasilnya bisa beda. Oh, si A, B, C ternyata dia memiliki minat yang seperti ini, maka dia diminta oleh guru tersebut membuat gambar 2 dimensi peta dengan akurasi yang tepat, hanya dengan 2 dimensi. Oke, dengan 2 dimensi. Kemudian ada yang kedua, kelompok yang kedua, produknya sama, dia membuat peta
namun ternyata dia memiliki satu apa ya, kelebihan, mungkin kemampuan membuat benda 3 dimensi. Maka untuk kelompok ini atau siswa ini membuat peta dengan hasil produknya adalah 3 dimensi. Membuat 3 dimensi seperti maket gitu. Jadi kalau misalnya ada satu kota, bentuk ada sungai atau apa, itu dibuat sedemikian rupa sampai terbentuk satu peta 3 dimensi. Kemudian ada lagi yang ada mendapatkan tugas membuat peta, namun ternyata dia ada minat kaitan dengan teknologi, dia bisa kaitan dengan desain grafis misalnya, maka dia diminta untuk guru tersebut membuat satu peta dengan desain grafis, membuat semacam kayak animasi gitu. Nah, ini bisa diferensi produk bisa seperti itu, hasilnya tetap sama, yang akan dicapai adalah sama. Anak pemahaman terhadap peta, simbol-simbol di peta tahu, membuat bagaimana skala di dalam peta dia ngerti, tapi hasilnya bisa berbeda. Nah, ini bisa kita lakukan. Nah, kalau kita kembali ke sebagai guru BK, otomatis kita tidak mengamati fisik, hanya secara fisiknya hasil produk tadi. Lebih banyak kita akan mengamati bagaimana siswa tersebut mengerjakan produk tersebut, bagaimana kehidupannya, bagaimana kita akan menilai kebutuhannya, bagaimana kita akan menilai ketelitiannya, bagaimana kita akan menilai bagaimana tingkat kesabarannya, dan seterusnya. Nah, itu yang akan kita nilai dari aspek tersebut kalau kita sebagai demikian Bapak Ibu. Pembelajaran diferensiasi yang bisa saya sampaikan ada 3 hal tadi. Saya ulangi, ada diferensiasi konteks, yang kedua adalah diferensiasi proses, yang ketiga adalah diferensiasi produk. Kesimpulannya, dalam kita melakukan pembelajaran diferensiasi ada 5 hal ini yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan belajar murid. Yang kedua adalah setelah kita identifikasi, kita mendapatkan data secara akurat tentang kebutuhan murid. Yang ketiga adalah kita membuat rencana pembelajaran RPP yang direncanakan berdasarkan kebutuhan belajar murid. Yang keempat adalah kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Yang terakhir adalah melakukan refleksi. Nah, refleksi ini harus selalu kita lakukan Bapak Ibu pada waktu kita melakukan pembelajaran. Kita harus selalu melakukan refleksi ini untuk mungkin perbaikan di dalam pembelajaran. Demikian Bapak Ibu materi yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pak Guru, saya kembalikan ke pembawa acara Pak Sugeng. Monggo silakan Pak Sugeng. Sebenarnya Bapak Ibu kemarin sudah disampaikan Pak Adi ketika diklat hari kedua tanggal 30 Maret sampai baiklah Bapak Ibu. Sesi berikutnya adalah pertanyaan jawab. Mungkin saya buka dulu dua pertanyaan. Yang pertama, apakah pembelajaran diferensiasi ini juga luruskan saya perkara berasnya jenengan di pandangan sapa yang disampaikan Pak Adi tadi adalah kalau penangkapan saya di sekolah-sekolah umum. Nah, apakah pembelajaran diferensiasi ini bisa diterapkan di sekolah khusus, artinya anak-anak yang khusus? Itu yang pertama. Yang kedua, ada pendapat masyarakat mengatakan bahwa selama ini lho Pak, nggon chatting lho. Chatting. Engko bisa sekolah atau guru aku ngenteni itu wong telah ngirim ya. melakukan Dikirim ning grup lho. malpraktek Lah iya tapi pembelajaran Pak. kan pengen
letak malprakteknya. Nah, terima kasih, dua pertanyaan dulu dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sugeng. Yang pertama dulu, pembelajaran diferensiasi apakah bisa dilakukan di sekolah khusus itu? Justru kalau sekolah khusus, berkebutuhan khusus, atau nanti kalau di Sibaja sudah ada yang menerapkan SMP yang inklusi, justru ini sangat pembelajaran yang dilakukan itu justru harus pembelajaran diferensiasi. Tidak mungkin ada siswa yang punya kebutuhan khusus sama perlakuannya. Sama-sama kita, misalnya murid reguler kita, siswa kita itu tetap berbeda, kondisinya berbeda, maka kita melakukan pembelajaran itu juga berbeda, tetap ada diferensiasinya. Nah, maka ini bisa. Jadi justru bahkan teman-teman yang di sekolah berkebutuhan khusus itu mereka justru sudah menerapkan jauh lebih duluan daripada kita di sekolah yang umum. Pertanyaan yang kedua kaitan dengan malpraktek. Yang dibahas gimana saya kurang paham. Jadi mungkin begini Bapak Ibu, yang dimaksudkan itu begini. Kita ada kurikulum. Misalnya kemarin kita kurikulum 2013, kita punya kurikulum 2013, kita sudah mempelajarinya, kemudian kita mengikuti diklat dan seterusnya. Nah, kalau kita mau melakukan sesuai dengan misalnya standar kurikulum yang ada di situ, mulai dari mungkin dari perencanaan sampai nanti di evaluasinya, kemudian kita masuk di proses pembelajarannya, saya yakin mungkin banyak sekali perubahan mungkin masih banyak sekali di antara kita atau kita sendiri itu melakukan pembelajaran ya sama, kurikulumnya berbeda, pembelajarannya itu ya sama, itu saja, seperti itu saja. Nah, mungkin itu yang dimaksudkan. Jadi bukan malpraktek, cuman penerapannya itu kadang-kadang kita sendiri sesuai dengan diferensial keinginan matematika apa artinya ini? Seharusnya kurikulum 2013 juga sudah melihat fokus kepada murid, kepada peserta didik. Nah, ini yang mungkin dimaksudkan. Banyak di antara kita atau kita sendiri melakukan pembelajaran itu berdasarkan keinginan kita atau berdasarkan apa yang ingin kita ajarkan kepada murid tanpa melihat bagaimana kondisi belajar murid tersebut. Mungkin itu Pak Sugeng yang dimaksudkan. Terima kasih. Pas PPG kan enak tes apa itu yang mengetahui Bapak Ibu yang jelaskan. Saya Pak Nartan betul Pak Jai. Untuk cari Bu Purwanti dari Kuter 1, ini senior kita Bapak Ibu. Monggo Bu Pur. Bisa lah. Suaranya belum ingat. Nggak kerungu. Kerungu kalau langsung. Suaranya bisa. Sudah saya buka semua peserta bisa. Iki tandane ngene nak mati nak. Oh, mantul pateni. Tandane mati. Pak Yudi, ini angkat tangan, apakah akan bertanya Pak Sugeng? Ada yang angkat tangan, angkat tangan. Pak Yudi. Aku tak angkat tangan ya, lho. Aku ada pencet. Artinya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung saja bisa langsung Pak Anang dulu, monggo Pak Anang. Oh iya, ini Pak Anang. Monggo Pak Anang. Oke, terima kasih Pak Adi, Pak Sugeng. Ini berkaitan tentang seperti kita tadi misalkan membuat profil peserta didik pada awal itu seperti kayak belajar peserta didik auditori maupun visual maupun estetik. Apakah itu juga karena menurut informasi dari Bapak Ibu guru mapel itu juga diharapkan punya profil seperti itu. Nah, itu nanti apakah itu menjadi tanggung jawab kita sebagai BK untuk memisahkan profil itu bisa dipakai ke guru mapel yang lain, atau
bagaimana apa setiap guru mapel punya asesmen sendiri-sendiri, karena kalau asesmen kan sepertinya cenderung ke kita yang membuat, misalkan kalau untuk profil peserta didik seperti itu. Mohon pencerahannya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Anang. Jadi begini, itu sebenarnya setiap kita guru itu memiliki data peserta didik kita. Nah, berkaitan dengan perolehan datanya itulah yang kita perlukan adanya kolaborasi, Pak Anang. Jadi ada kolaborasi, bukan begini, bukan misalnya guru A misalnya atau semua minta profil siswa ini gitu. Tidak seperti itu artinya. Jadi kita sendiri juga akan minta data kepada guru mapel atau ke wali kelas. Nah, wali kelas guru mapel juga minta data atau berkolaborasi dengan kita untuk mengetahui, karena begini, misalnya siswa itu memiliki mungkin 15 item data misalnya, kondisi, kecuali yang data-data dokumen ya. Kalau data dokumen pasti sama, kita punya raport, kita punya data mungkin alamat dan seterusnya, data individu. Nah, misalnya bukan yang data itu, kita memiliki 15 data. Nah, 15 data terhadap murid ini bisa diperoleh dari, misalnya guru BK memperoleh 3 datanya, kemudian ada guru mapel memperoleh sekian datanya, wali kelas memperoleh ini dan seterusnya. Nah, itu kemudian kita perlukan adanya kombinasi atau kolaborasi lah. Jadi bukan dilemparkan kepada salah satu gitu, atau bahkan dilempar kepada wali kelas misalnya, kasihan juga Pak. Jadi setiap kita harus punya profil. Nah, kadang-kadang ada hal yang berbeda, misalnya guru mapel A dengan mapel B itu kondisi muridnya pada waktu belajar itu bisa berbeda. Itu bisa menjadi data bagi guru tersebut dalam melakukan pembelajarannya. Misalnya siswa A ini ketika dia mengikuti pelajaran matematika, dia sangat antusias misalnya. Ini sih ya, guru udah berkas matematika punya data itu. Siswa ini ternyata sangat antusias ketika mata pelajaran matematika, mata pelajaran kita. Tapi kenapa ketika mata pelajaran yang lain misalnya kok tidak seperti itu? Ada 2 orang kok tidak? Nah, itu kan juga data. Nah, kita punya, jadi guru punya data. Mungkin misalnya di guru matematika, ketika ditanya enggak, itu anak ini pada waktu pelajaran matematika dia sangat antusias. Tapi ketika kita tanya ke guru yang lain, mapel yang lain, maka itu ketika pelajaran saya kok tidak semangat atau cenderung pasif misalnya. Nah, itu data. Nah, semakin lengkap kita memiliki data, kita sharing dengan kolaborasi dengan guru mapel, dengan wali kelas, itu akan artinya begitu Pak Anang. Jadi bukan di itu data lebih baik kita menggali data profil awal peserta jauh lebih nanti itu Pak Anang bisa jawab atau ada tambahan? Mungkin sedikit bertanya tentang kurikulum merdeka ini. Kalau sendiri apakah ada asesmen diagnostik awal itu apa dari Oke Pak Anang, jadi kalau kita lihat draft struktur kurikulum merdeka itu, kita lihat dulu strukturnya dulu. Jadi kaitkan nanti kayak kalau kemarin sebenarnya saya jelaskan oleh pengawas kemarin ada pembagian jamnya lah gitu ya. Kemarin misalnya matematika itu kan kalau sekarang 5 jam misalnya, ternyata yang 4 jam itu konten atau materi, kemudian yang 1 jam itu untuk profil. Itu kaitan dengan capaiannya, kaitan dengan capaian dari pembelajaran tersebut. Itu dibaginya seperti itu, kaitan dengan strukturnya. Namun kaitan dengan bagaimana melakukan assessment terhadap peserta didik itu
sama seperti di guru BK. Jadi asesmen peserta didik itu sama seperti guru BK. Jadi guru itu bisa membuat satu angket dan guru bisa wawancara dengan siswa, bisa wawancara dengan guru, pengajar yang lain. Kemudian bisa data-data dokumen yang juga sama, proses memperoleh datanya itu sama. Jadi yang akan dilakukan oleh guru mapel mungkin nanti ke depan mungkin guru BK akan menggantikannya, karena kalau kita kan di guru BK itu lengkap, bagaimana memperoleh asesmen itu lengkap, kita punya perangkat yang lengkap untuk mendapatkan data itu. Nah mungkin nanti justru guru mapel akan minta mungkin sharing dengan guru BK kaitan dengan bagaimana memperoleh data tersebut, bagaimana dari wawancara yang dilakukan, bagaimana membuat angket dan seterusnya. Itu Pak Anang. Jadi sama dalam kaitan memperoleh asesmen. Terima kasih. Yang pertama data atau strategi belajar siswa masuk Kelebihan saya berat badan. Susah Pak memang mencari kata kelebihan. kuncinya tidak semua data semua kita harus kolaborasi dengan kelas dan lain sebagainya. Yang kedua tentang kurikulum merdeka. Ya. Kemudian monggo dilanjut. Masih waktunya. Pak Sudaryanto sudah mengangkat topi. Monggo Pak dari. Masak pinter. Monggo Pak Sar kalau mau bertanya, mic-nya bisa dinyalakan. Monggo tapi mic-nya mati. Mungkin yang lain Pak Cucu. Ya Bu Ana Irmawati sudah siap. Atau Pak Dani Andreas, silakan Pak. Perkenalan dulu ini. Pak Dani. Oh ya Pak, cek dengar suara saya nih. Oh iya Pak Dani, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Dandi dari SMP Negeri Buang Maki. Oh iya, siap. Ini dipaksa bertanya ya Pak. Oke, selamat kenalan Pak. Baik Pak Andi, lapor dulu menggunakan materi tentang pembelajaran terutama layanan lingkungan dan konseling yang akan dilaksanakan kita di lingkungan Kabupaten Sidoarjo ini kan berbeda kebutuhan dan permasalahan anak tiap daerah tiap dan itu pasti hanya diferensiasi proses dan produk itu nanti data tiap sekolah masing-masing tiap BK mempunyai kontennya masing-masing seperti itu Pak. Kemarin kan juga ini terkait dengan penulisan modul SBA yang kemarin ditawarkan Pak Agus itu nanti ke depan untuk modul harapannya kalau saya karena beberapa menggunakan untuk asesmen di seluruh lingkungan SMP Kabupaten Sidoarjo semua itu
banyak garis nah saya yakin itu berbeda-beda. Keluarkan permasalahan siswa atau nuwun. Makasih Pak. Ada suara kayak orang bangun gitu. Ya itu gini, tadi suara Pak Dandi double masalahnya, jadi kelihatannya ada dua perangkat ya, double. Jadi sebelum ini masih ada pertanyaan yang di chat juga yang tangan dari Pak Sri Sunarno juga Pak Mustafa. Nanti saya akan jawab dari Pak Dandi itu di guru BK kaitan dengan diferensiasi, kaitan dengan konten atau materi. Kemarin kita capaian pembelajaran kita itu kaitan dengan 10 aspek perkembangan. Jadi kita akan mengacu siswa SMP itu sangat berbeda memang dengan guru mapel gitu. Jadi materi yang disiapkan prosesnya sampai dengan nanti produk itu kita mengacu kepada 10 aspek perkembangan peserta didik dan saya tidak akan menjelaskan di sini. Jadi itu yang akan dicapai dari kontennya, prosesnya sampai dengan nanti di produknya. Jadi berbeda dengan guru mapel itu. Nah, ini pertanyaan yang di chat tadi Pak Sarno juga sempat angkat tangan, tapi ini saya baca dulu dari pertanyaan dari Pak Mustafa Jani. Bagaimana tantangan dan hambatan dan solusinya pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi bagi guru BK atau konselor pada situasi pandemi dan non-pandemi. Oke, saya akan coba menjawab. Jadi tantangannya ini berkaitan dengan ini ada mic yang masuk. Dari masa pandemi dulu. Di masa pandemi memang kita memiliki tantangan yang besar kaitan dengan bagaimana memperoleh data, memiliki data yang lengkap dengan peserta didik kita. Namun yang bisa kita lakukan, kita bisa intensif dengan peserta didik kita dengan melakukan adanya komunikasi yang jauh lebih efektif. Baik, jadi kita bisa menggunakan pertemuan secara langsung, secara virtual seperti ini, ataupun kita menggunakan media chat. Nah, kalau kita sebagai guru BK, mungkin kita perlu introspeksi diri. Kita punya siswa asuh. Dari siswa asuh kita, pernahkah setiap individu, setiap kita didik siswa asuh kita punya komunikasi, entah itu hanya bisa hello, kita komunikasi pada waktu pandemi ini online. Kalau saya secara pribadi, saya memiliki data lengkap, misalnya peserta didik itu mungkin 90% peserta didik itu sudah pernah saya japri, 90% siswa asuh saya itu sudah pernah saya japri kaitan dengan BK ataupun kaitan dengan tugas-tugas. Itu tantangannya kalau di masa pandemi atau setelah tatap muka, saya pikir tidak ada masalah. Kita bisa memperoleh data peserta didik kita bisa ketemu, kita bisa wawancara dengan peserta didik kita secara langsung, bisa mengetahui responnya secara langsung, karena respon secara online chat misalnya WA itu bisa berbeda pada waktu ketemu secara langsung. Nah ini kalau tidak masa pandemi saya yakin sudah baik, artinya kita bisa memperoleh data dengan lebih lengkap. Itu yang pertama. Masa pandemi dalam pandemi sebagai lembaga. Yang kedua, pertanyaan dari Pak Sunarna, mohon dijelaskan untuk diferensiasi proses, apakah pasti berimplikasi pada diferensiasi produk? Yang kedua, bagaimana pemetaan awal yang efektif untuk menentukan diferensiasi mana yang akan kita pilih, konten, proses, atau produk? Jadi begini Bapak Ibu, kayak idealnya itu tanda tangan barang kok ya.
Itu tanda-tanda. Diferensi konten, proses dan produk ada keterkaitan. Semua hal itu ini idealnya. Kepala ya teman. Namun Loh, ini pada waktu ujian sama nomor jaluk, Mbak. diklat Ini. calon guru pembina ini dilatih juga, kita memulai dari mana yang kita bisa, dari mana yang kita mampu lakukan. Jadi artinya contoh saya baru siap melakukan ini baik itu setelah memperoleh data, setelah menyiapkan konten yang berdiferensiasi. Oke, tidak masalah. Jadi konten dulu disiapkan, mungkin prosesnya itu masih sama lah, artinya belum begitu banyak perubahan. Itu yang pertama. Kemudian kalau berkembang, kemudian kalau sudah merasa mampu, oke, dengan konten tersebut maka kita akan mendesain proses yang sesuai dengan konten yang kita siapkan. Maka kita melakukan diferensiasi proses. Yang terakhir produk. Apakah ada keterkaitan? Ya, ada keterkaitan. Jadi ketika kita menyiapkan konten, kemudian pada waktu proses, ini akan ada keterkaitan dengan produk yang akan dicapai, yang akan dihasilkan. Jadi sudah mulai disiapkan pada proses ini. Kalau saya tadi memberi contoh yang agak mungkin beda lah. Artinya tadi memberi contoh mapel PS itu. Produknya membuat peta, diferensiasinya produknya sama, kemudian diferensiasinya ada yang membuat peta 2 dimensi, ada yang 3 dimensi, ada yang membuat dengan visual grafik atau dengan grafik dengan teknologi misalnya, dengan animasi misalnya. Nah ini kan ada terkaitan pada waktu proses sudah mulai di situ ada penjelasan yang isinya dasar-dasar pembuatan peta misalnya. Kemudian contoh-contoh, mungkin di sana ada contoh-contoh yang 2 dimensi, kemudian ada yang bagaimana dengan konten dengan animasi misalnya. Nah ini ada keterkaitan. Namun Bapak Ibu, ini idealnya kita belajar ada 3 diferensiasi, idealnya semua. Namun saya yakin mungkin belum bisa semua, maka dimulai dari mana yang akan kita ambil. Bisa saja Bapak Ibu, tidak harus kita mampu, saya hanya mampu diferensi produk dulu. Prosesnya mungkin masih mungkin ada sedikit perubahan, tapi prosesnya masih sama, artinya masih seperti yang kita lakukan sebelumnya. Tidak masalah, kita membuat satu diferensiasi di produk karena kita mampunya atau dibuat baik di produk tersebut, tidak masalah. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada yang kurang jelas, saya bisa menyalakan mic-nya karena misalnya banyak kurang. Itu Pak Sugeng. Baru melu pelatihan kayak gini aku jadi mikir. Oh sing kemarin dan Pak Nana implikasinya di proses mulai konten, proses dan produknya. Monggo dilanjut yang lain, masih ada waktu informasi sekitar Pak Haji sehat. aku nggak ini bener-bener langsung bisa Mas dijalani dengan bahagia dan Aku catat jadi. Oke. Catat wih. Gimana Pak? Bisa simpulkan apa langsung untuk? Oke, bisa kita simpulkan dulu Bapak Ibu. Ada sekolah. Jadi kita belajar bersama-sama dengan Tapi ya malas ini. ya tinggal sama-sama. maksudnya lebih Saya bukan. Boleh teko mbak nih. juga nggak suka apa-apa. Jadi Aku ya ada kan. kita akan belajar bersama-sama. Kita Nah, makanya aku jujur gak kayak umur sini ini malahan. Iya. kita sebagai guru, kemudian sebagian besar di webinar ini ada di BPK, kita lihat bersama-sama bagaimana
fokus kepada murid, kepada peserta didik kita. Jadi kita akan merubah Pak, mungkin ada sebagian di antara kita masih ketika melakukan pembelajaran itu fokusnya kepada kita atau kita sebagai guru, apa yang akan kita ajarkan. Kita sekarang akan mencoba belajar bersama-sama berangkat dari siapa murid kita, bagaimana kondisi murid kita, kemudian kita akan menentukan konten, kemudian akan membuat satu proses, dan nanti akhirnya kita akan diferensiasi produknya itu secara tepat, dan tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Demikian Pak Sugeng yang bisa kita simpulkan dari pertemuan di pagi hari ini. Terima kasih Pak Sugeng. Terima kasih Pak Adi. Kita aplaus Bapak Ibu sekalian yang guru BK hebat, di calon guru penggerak angkatan yang keempat, dan insya Allah nanti calon kepala sekolah. Terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah webinar pada pagi siang hari ini. Nanti bisa ketemu lagi di channel yang sama di Selasa depan. Masih ada beberapa pertemuan webinar di MGPK kita yang hebat. Apabila saya menyampaikan beberapa sebagai host pada pagi hari ini ada kekurangannya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon menyalakan kameranya. Ini masih saya rekam, jadi biar wajahnya kelihatan Bapak Ibu di layar, karena yang tidak menyalakan nanti tidak muncul di layar. Beberapa yang tidak ada gangguan sinyal, silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa membuat dokumentasi sendiri untuk keperluan laporan. Kembali lagi saya sampaikan Bapak Ibu berkaitan dengan webinar kita yang setiap hari Selasa kita lakukan. Jadi sebentar. Jadi setiap Selasa kita melakukan webinar. Jadi Bapak Ibu kita akan yang pertama itu kita akan sebelum paket kegiatan, kita sudah memasuki kegiatan yang ke-7. Jadi Bapak Ibu bisa menyimpan link Google Meet-nya. Kita tidak akan pernah berubah link Google Meet-nya. Jadi setiap hari Selasa jam 9.30 kita akan tetap melakukan ini. Kemudian saya sebagai penanggung jawab teknis Bapak Ibu kembali menyampaikan daftar hadir sudah ada, jadi kami akan menerbitkan secara otomatis Bapak Ibu yang mengisi daftar hadir. Dan kalau Bapak Ibu mengisi emailnya tidak salah, nanti akan terkirim ke email Bapak Ibu. Namun selain itu juga di sana saya sertakan link untuk administrasinya. Jadi sudah ada contoh laporan, kemudian ada undangan, ada flyer, kemudian ada materi, semua ada. Bapak Ibu ketika akan membuat laporan nanti tinggal edit saja atau tinggal diubah sedikit, nanti bisa dibuat sebagai laporan. Itu Bapak Ibu silahkan mengisi daftar hadir bagi yang belum. Saya ucapkan terima kasih. Ini banyak sekali teman-teman selain guru BK yang ikut, Mas Yudi, Mas Dina Martin, Mas Haryanto. Saya tahu nih teman-teman juga tidak hanya guru SMP Bapak Ibu yang bergabung di kegiatan ini, ada guru SD, ada juga guru SMA kelihatannya yang bergabung. Terima kasih Bapak Ibu untuk webinar kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas lagi dan sampai ketemu di Selasa depan dengan jam yang sama, dengan link yang sama. Kita akan kembali melakukan kegiatan webinar dengan narasumber yang berbeda, dengan materi yang berbeda. Semangat terus, kita akan memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang.